Mau bahas? Bang, izin Lebaran tahun ini seperti apa berkumpul dengan keluarga? Lebaran tahun ini sebagian keluarga saya ada yang di Mekah, belum hadir sini. Ada juga sebagian di Makassar. Nah, sekarang hanya hadir bunda. Banyak keluarga ayah saya. Hari ini saya nggak nyangka, dulu kita pikir ngundang 1-2 orang, yang hadir cuma 5 orang. Sekarang ngundang 15 orang, masing-masing 15, bawa anak, cucu, mantu, semua mertua. Ya kurang lebih tadi hampir dipersiapkan makanan cuma buat 200 orang. Ternyata hadir 650 orang. Makanya gue tanya, kalian udah dari mana duluan? Dari sana udah makan belum? Ya alhamdulillah. Ternyata teman-teman mengidamkan makanan bakso Tayami dan juga makanan dari Mbak Dia di sini. Bagaimana Mas Suryo? Betul. Mas Dia dulu kalau ketemu saya dia gemuk terus. Bang, yang dirindukan dari Lebaran sendiri apa sih? Sebenarnya kita bisa berkumpul dengan kedua orang tua saya dan berkumpul dengan semua sahabat-sahabat. Nah, dan kalau Lebaran itu sebenarnya saya nggak bikin open house, tapi teman-teman kayak Pupan ini ngirim sop tulang, masakan Ternate, kemudian ikan bakar. Nah, dari pabrik sendiri bakso Tayami. Nah, dari rumah paling ayam kampung, nggak ada ayam. Ya, jadi buah-buahan dan minum-minuman gitu. Ada puding. Pudingnya bagus dari orang Ternate yang bikin. Nah, kemudian nanti anak saya datang. Gak tahu mantan saya ini datang apa enggak ya. Tapi saya rasa datang lah ya. Nah, tapi nggak ngundang gitu. Tapi kan biasa bawa anak mereka datang gitu. Kemudian gimana? Udah lapar ya? Belum? Ada. Bang, tradisi wajib dari keluarga sendiri apa biasanya? Makan. Kita lebarannya masing-masing masjid terdekat. Karena kalau kita kumpul karena rumah berbeda, yang penting kumpul lah. Kebetulan rumah saya yang paling enak parkirnya di sini gitu. Sebenarnya saya agak keberatan karena saya kan nggak punya istri. Jadi kayak masa udah ngurus semua ya. Tapi karena yang kerja di rumah saya udah 25 tahun ikut saya, udah berpengalaman. Jadi saya merasa nggak ada hambatan semua itu. Dan saya tahu wartawan di sini juga baik-baik. Wartawan di sini kalau lihat makanan saya dikit, dia makannya dikit ya. Tapi kalau banyak nggak banyak juga ya. Bang, tadi katanya mantan mau datang, emang tiap tahun datang atau gimana? Udah tiap. Pokoknya setiap saya undang semua datang. Artinya hubungan masih tetap baik. Ya, komunikasi bagus saja lah. Buktinya kalian juga tidak ada mantan wartawan katanya. Oh, bukan mantan saya itu bukan. Mantan mana ya kata Mas Tio. Jadi teman-teman ya saya ucapkan 30, saya nggak ada kalah bulan puasanya. Nah, saya mau nambah lagi Syawal lagi 1 minggu. Nah, terus kemarin saya pikir seharusnya puasa kita memang harusnya hari Jumat ya. Karena memang 1 Syawal itu hari Jumat gitu, kalau kalender Islam. Tapi nggak tahu kenapa kita selalu mundur-mundur. Pada Arab lebih duluan lihat hilal sebenarnya Indonesia ini. Tapi itu mungkin perbedaan tidak jadi masalah. Setidaknya pemimpin atau pemerintah saat ini tahu bahwa rakyat Indonesia itu patuh dan sayang sama pemimpinnya gitu. Bang, tadi Lebaran kalau Bang. Ya. Kalau Lebaran ada acara sungkeman sama ibu nggak? Iya ada pasti salaman. Karena cuma sungkem kami ini nggak kayak Raja Jawa. Tidak lebaran juga sungkem. Oh sungkem kami mah setiap ketemu sungkem terus. Ya bagi ibu saya yang utama itu bukan sungkem, yang utama itu THR ya Bu. Ayah itu. Ada aduh ayah. Oh ya sudah. Mas, Ya, tadi artinya di usia sekarang masih ditemani oleh Orang tua. yang lengkap segala macam. Bukan ada perasaan. Usia sekarang berapa? Oh saya kan rahasia dong usia waktu itu tahu. Kalau 50 juga saya bilang kalau 51 juga saya bilang 15 tahun. 15. Saya senang aja ketemu dengan ayah bunda semua karena mereka juga suka di situ kumpul. Pasti kami sampai sore sampai malam kumpul di sini. Artinya di usia sekarang lebaran yang Iya. sejarah masih ditemani orang tua lengkap. Ya enggak juga tergantung kalau dia lebaran di Pekanbaru atau di Makassar, saya nggak ketemu juga. Gitu. Beberapa tahun lalu lebaran di Mekah. Dan memang lagi tren orang lebaran di Mekah kan. Kenapa kalau lebaran di Mekah itu hemat, nggak perlu open house. Nah kalau kita lebaran itu kemudian pembantu saya nggak pulang, 2 orang tahun lalu pulang gitu. Nah kalau dulu karena kita butuh, jadi yang misalnya apa
THR itu 1 bulan gaji. Nah, kalau nggak pulang ditambah lagi 1 bulan gaji. Bonus. Nah, kalau tahun dulu susah banget, kita mau kasih 2 bulan gaji pun mereka nggak mau pulang. Nah, kalau sekarang kita mau suruh pulang aja pulang gue supaya nggak, tapi nggak pulang juga, tapi ya tetap harus karena sudah terbiasa ya gitu. Ya, kalau kadang-kala kalau ada uang ya kita bayar, kalau nggak ada uang ya utang dulu ya. Tapi kita pikir lupa, ternyata ditagih beneran gitu. Makanya kalau sudah terbiasa seperti itu, terbiasa mandiri. Tapi bagi saya sebenarnya banyak juga mereka tidak mau pulang, tapi saya paksa suruh pulang gitu karena orang tua saya lagi di Mekah atau di mana. Jangan juga kita egois, mentang-mentang punya uang tiba-tiba pembantu nggak boleh pulang kan, kira-kira seperti itu. Bang tadi bilang jomblo nyiapin semuanya sendiri, repot nggak nih? Oh enggak, maksudnya sebenarnya ibu saya memang rumahnya bapak ibu saya nggak terlalu besar. Nah, jadi sumpek kalau banyak wartawan kan. Bisa 25 orang. Bisa 25 orang aja. Kalau saya kan di belakang itu bisa 50. Di sini bisa 60. Di depan ya paling 100 200 orang lah paling banyak. Tapi kan saya nggak ngundang, tapi yang tahu datang biasa aku kode di status aja datang. Kalau lebaran nggak boleh kita bilang nggak ada janjian. Masuk. Ya kan? Bunda, udah pernah ngajak Bang Farad untuk cari pendamping lagi atau seperti apa Bunda? Sudah ada calonnya. Oh, sudah ada. Tinggal Susah mana? tinggal diundang aja gitu. Nanti kalau bilang belum ada nanti panjang cerita ya. Sudah ada tuh saya tuh undangan ya kan? Oke? Kapan? Bang dari kalangan artis juga apa gimana bang? Pokoknya lebih hebat dari artis. Masa artis lagi? Kapan mulai publish? Mah nantilah pokoknya tenang aja. Habis lebaran ini apa lebaran haji? Udahlah pokoknya kalau orang bilang bunga, Tunggu uangnya cukup. orang bilang ini bulan madu indah tapi pacaran itu lebih indah. Oh, gitu nggak? Habis bulan madu kan orang bisa pecah-pecahan piring kan? Tapi kalau pacaran kan menjaga pecah piring yang pecah, piring yang retak maksudnya. Betul nggak? Kasih clue kan? Kasih clue-nya pokoknya wajahnya tidak membosankan. Udah berapa lama? Carilah pasangan yang kita idam-idamkan. Idam-idamkan itu kita kangen terus. Tapi kalau udah bosan itu nggak idamkan pasti ada bentrok, ada aja kesalahannya. Udah dikenalin ke Bunda Bang? Oh, sudah. Terlalu banyak sekali pertanyaannya. Tapi udah berapa lama Bang? Bagaimana pertanyaannya? Bertanya atau KR? Bang, di momen Lebaran ini juga Bang, apakah ada keinginan untuk mungkin ya Bang ya, keinginan untuk bisa bertemu sama Roy Suryo, CS? Oh, Roy Suryo dengan semua saya tawarkan ayo ke Solo. Tanggal 4 kami silaturahmi Pak Jokowi ke Solo. Mungkin ada rencana apa Bang? Ayolah Suryo, daripada masuk penjara, daripada di kerangkeng, kan tuh nggak? Termasuk ada Bang. Ya buktinya Rismon udah ngikut. Bukan hanya ngikut tapi takut. Ya udah bertobat, udah KO, dari oke dari KO, dari on jadi no. Ya jadi disitulah. Kemudian nanti saya akan ke Sukabumi membela ayahnya Nizam, yang di rekayasa mereka dipaksa-paksakan oleh Ibu Tiri yang membunuh, seolah-olah bapaknya ini menelantarkan anak. Gimana hitungannya? Orang kehilangan anak dibilang menelantarkan anak, jelas-jelas bapaknya merawat dan anak itu kan dirawat di pesantren. Nah, kami yakin bahwa perkara ini pelakunya adalah TR. Bang, ini kan kalau misalkan yang di Mas Rismon sendiri kan katanya ada dugaan bahwa dia ada intimidasi akhirnya mau tidak mau meminta maaf. Nggak ada. Itu gimana? Nggak ada. Respon itu dia pintar membela dirinya gitu. Kita nggak ada yang suruh kok. Dia udah tahu kelemahannya Roy Suryo, udah terbuka semua. Okay? Hari ini saya nggak capek lagi bekerja melawan mereka berdua. Respon sudah saya suruh wakili hadapi mereka semua. Gitu. Tapi Rismon bakal ini nggak Bang? Tetap di penjara nggak? Karena kan Rismon udah bebas dibawa- seperti bayi yang baru lahir kembali. Ya, kita semua cabut semua laporannya Rismon. Karena sudah dimaafkan. Kalau sudah dimaafkan baru masih buat laporan berarti nggak benar itu. Oke? Bang, sistemnya berarti RJ-nya apakah banyak yang bilang RJ ini seperti RJ yang hukumnya di Solo ini gimana nih Bang? Dia mengatakan harusnya kalau RJ itu di Jakarta di Polda. Itu mau mereka, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pak Jokowi itu adalah manusia luar biasa, dia seorang presiden dan mantan presiden. Ada punya hak-hak istimewa. Jadi kalau mau istimewa jadi presiden, makanya saya mau jadi presiden supaya bisa istimewa. Amin. Supaya kalian nanti apa? Di istana. Nggak boleh yang liput orang lain, saya aja diliput. Pastinya. Partai pintar. Partai pandai. Oke. Oke. Oke, siap, terima kasih. Kita makan dulu.